lagi ya teman-teman di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga Tipis-Tipis. Kali ini kita kedatangan tamu artis ya ini. Wah. Ini kedatangan artis ya. Salah. Artis lokal apa ibu kota? Enggak, wah saya bukan siapa-siapa. Oh, bukan siapa-siapa. Ya, saya cuma ngopi aja ini, ngopi Oke, tipis. Ngopi Tipis Iya. ya. Tapi tak lihat itu kemarin kalau yang lain kan MC ya Sil. Ya. Nah, dirimu kan masternya MC ya. Jadi master of ceremony Waduh. gitu ya. Ini kan kalau tak lihat di beberapa media selain apa namanya menjadi MC. Bentar dulu. Oh, Belum pada kenal sama aku nih. Oh iya kenalan sih ya, kenalan sih Sil. Iya. Halo teman-teman. Ini lebih ahli soalnya. Oh, enggak. Oke. Saya juga anak buahnya Bos Anak Bahtiar buah. ini. Halo, saya Wijil. Untuk teman-teman Ngopi Tipis nih, kita bakal bahas sesuatu yang semoga menarik ya. Nggak tahu nih akan menarik atau enggak gitu. Kayaknya menarik deh. Wah, tapi sebelumnya nih mungkin teman-teman Ngopi Tipis itu perlu tahu kita tuh dulu awal kenalnya gimana sih, Mas? Oh ya dulu gimana ya Sil? Ya gimana? Bisa kenal ya Tuh. Sil. Aku ya lupa ya Sil. Kamu tuh memang suka melupakan banyak hal. Ya enggak sih Sil. Ya Dulu, mungkin kalau dari Wijil sendiri bisa lebih bercerita lebih menarik dari saya. Nah, enggak lah. Oke. Dulu itu kita punya satu circle yang sama lah Oh ya. ya, pada titik tertentu ya dulu. Pada ya. titik tertentu kita punya teman yang sama, terus ketemu kan. Waktu itu saya membantu teman ya kan. Masih kuliah ya waktu itu ya? Dia masih kuliah S1. Masih kuliah iya. S1. Tahun 2000 berapa ya itu? 14 po, 12 Iya. 15 ya itu ya. 14 15-an lah Oke. kayaknya. Karena aku baru ke Jogja tahun 2013. Oke. Oke, berarti pertemuan kita kan dulu sebenarnya pada sebuah circle pertemanan yang sama ya. Waktu itu dulu kayaknya dirimu menjadi vokalis ya. Iya. Wah, saya menjadi orang yang menonton ya Sil ya. Dulu membantu teman, kebetulan teman punya Ya, semacam YouTube. PH ya. Iya, PH. Dulu YouTube belum serame sekarang ya. Oke. Teman tapi punya akun YouTube musik, terus habis itu karena mereka tahu aku kadang-kadang ora fales seneng ora apik-apik banget, terus Tapi yo apik lah. ya lumayan lah bisa ditonton ngono kuwi. Tapi akunya sekarang udah nggak aktif ya sayangnya akun YouTube gitu itu ya. Oke. Kayaknya. Aktif kayak apa gimana? Ya siapa tahu nih kami menjawil teman-teman Eksi Backyard. Silahkan untuk bikin konten lagi, siapa tahu masih membutuhkan kami berdua. Dulu kamu berarti taunya aku vokalis ya Mas Yo? Yo, ketoknya vokalis kan loh sih. Oh. Saya tahunya kayak gitu. Padahal enggak. Ternyata enggak ya. Padahal terjerumus juga itu di situ tuh. Oh iya. Dulu itu karena paksaan apa karena menolong itu dulu? Dulu karena yang minta tolong itu senior-senior saya. Oh, seniornya siapa ini? Ada Mas Ya, Isa, sesuatu lah. di antaranya ada Mas Isa dan lain sebagainya, Mas Satrio juga gitu. Teman-teman kampus sih beberapa di antaranya, Oke. senior-senior kampus minta tolong, terus ya akhirnya sendiko dawuh lah gitu. Ya, siap gitu. Iya, ya. gelem ra gelem toh. Iya. Padahal aku izin banget karena aku nggak pernah nyanyi di depan umum dan di record pada waktu itu. Kayaknya dulu nggak di depan umum deh. Ya tapi kan maksudnya disebarluaskan. Oh, oke, siap. Dan timnya emang sedikit, timnya banyak kan yang nonton waktu itu. Oke. Ya oke Sil. Kalau dulu itu sebenarnya pas kamu menjadi pernah di shoot ya. Ya wis nek ora gelem disebut vokalis ya wis pernah di shoot dan menyanyi. Iya. Apik ya. Oke. Ya. Pada saat itu sebenarnya udah menemukan bakatmu sampai pada titik yang seperti sekarang nggak Sil? Sekarang kan udah diundang di acara TV, Ya. terus diundang di Ngarso Dalem, Ya. atau terus masuk media-media nasional. Sama kalau nggak salah dulu jadi pembawa acara Dunia Binatang ya. Oh betul. Di Trans 7 ya? Iya lagi, iya. Oke. Nah, itu permulaannya tuh sebelum berkembang menjadi sebesar itu tuh. Nah, kan bermula dari apa dulu nih sejak kecil? Kok bisa menemukan bahwa oh, saya di sini nih passionnya nih. Nah, gitu gimana tuh? Kalau dulu itu sebenarnya waktu kecil tuh Mas, aku tuh banci tampil. Jadi tuh maksudnya tuh waktu kecil orang tua tuh support banget untuk aku menunjukkan bakatku di ruang-ruang terbuka, tapi bermula dari keluarga. Jadi kan kalau di keluarga biasanya tiap setahun sekali waktu halal bihalal, keluarga kami itu bikin pertemuan keluarga besar. Oh ya. Terah opo, ngono kuwi. Nah di terah kami itu biasanya mulai dari pembawa acara, pengisi acara, sari tilawah itu tuh dari keluarga. Oke. Nah di rolling gitu loh, jadi kayak iki anaknya sopo dadi opo, anaknya sopo dadi opo Di situ gitu. dadi opo? Ya vokalis? Dulu waktu
Aku kecil TK atau SD itu aku baca Sari Tilawah dulu. Oh, tilawah. Oh, berarti mendaung-daung ya. Ya enggak juga sih, biasa lah gitu. Terus kemudian waktu udah agak mulai bisa berkomunikasi dengan baik, aku jadi MC. Oke. Nah, malah kemudian keterusan. Jadi malah walaupun misalnya yang punya acara Pak Deku, gilirannya Pak Deku atau Omku atau anaknya Simbah yang lain gitu, itu tuh malah yowis Mbak Wijel wae. Aku tapi di rumah dipanggilnya Dani sih, Mbak Dani aja gitu yang jadi pembawa acara. Oh iya, gitu. Wijel Rahman Dani ya Iya. namanya. Oke. Jadi keterusan, tapi Keterusan. di balik itu juga keluargaku walaupun bukan sebagai praktisi seni, tapi mereka suka seni. Jadi aku secara nggak langsung ya mungkin terpapar lah. Oke, berarti terpapar ya. Terpapar. Berarti passion ditemukan akibat terpapar. Akibat keluarga yang secara nggak langsung kemudian mengenalkan. Kan di aku kan asalnya dari Wonosobo Mas. Wonosobo, kota kecil dan seni budayanya itu kan masih kental, tradisinya masih kental. Jadi sering nonton wayang, sering nonton tarian tradisional, ada namanya emblek gitu. Emblek iyo. Cek aja lah di YouTube lah. Itu jelas sithik. Ya tarian tradisional ada di Wonosobo dan juga sekitar-sekitarnya gitu. Itu menonton ya waktu nonton. itu. Terus bapakku kadang-kadang kan kalau emblek itu kan suka ngajak orang joget bareng gitu itu kan. Ditarik gitu ya? Gitu itu. Nah, aku jadi nonton bapakku ternyata nek joget wangun gitu kan. Oh, yang joget itu bapak? Enggak, bapakku nonton, ditarik gitu itu loh. Karena kan beberapa orang misalnya yang pejabat atau apa kan kadang-kadang suka diajak nari gitu itu. Nah, aku ngelihat kok bapak kok wangun yo narine terus cerita yo. Dulu tuh bapak tuh juga waktu muda tuh yo nari. Ternyata ibu juga waktu muda juga nari. keroncongan. Oh, keroncongan. Keroncong juga. Keroncong, kolintang gitu. Ada itu. Tapi mereka bukan praktisi seni gitu. Cuma kan memang mungkin ada sebuah darah hobi yang mungkin karena dia sebuah keadaan kan dia bekerjanya di wilayah tertentu kan darah tetap masih ada tuh, nah, tapi tidak dikembangkan. Betul, ini kayaknya teman-temanku nggak ada yang tahu kalau keluargaku tuh ternyata juga punya darah seni gitu. Hanya yang pertama di podcast ini. Apa namanya kalau di podcast yang baru pertama diulas eksklusif. Oke, pinter. Oke. Aku jadi merasa sangat gimana ya gitu ya ketemu seniman yang seniman banget gitu ya sebenarnya. Enggak. Nah terus Jil, ini ngomong-ngomong berarti kan sebenarnya itu udah ada darah ya. Secara nggak langsung kamu kan terpantik tuh akhirnya melalui keadaan ya Jil ya. Nah terus ngomong-ngomong ya, mulai ada istilahnya itu semangat diri untuk bahwa ini aku banget nih. Itu kira-kira umur berapa Jil? Kalau ada semangat diri, kesadaran bahwa aku mau memilih jalan ini gitu kan. Nah itu kan nggak gampang sih. Itu kayaknya mulai muncul waktu SMA. Oh mulai SMA, teenagers ya? Belasan? Iya, karena dulu waktu aku SD itu mungkin kesenian yang aku ambil adalah rebana. Berarti islami banget ya? Karena waktu itu ekstrakurikulernya dan lomba. Itu rebana sama karawitan. Aku SMP ki pengrawit, SD ki pengrawit. Gamel ya? Iya, aku pegang bonang barung sama bonang penerus. Nah, ini juga eksklusif ini Mas. Oke, ya kita gali terus dalam-dalamnya. Jadi aku waktu SD itu mulai rebana aku nyanyi kan. Terus habis itu di karawitan aku nggak tahu kenapa kok aku kepengen ya ikut ekstrakurikuler karawitan itu. Padahal kan itu kan kayak anak SD terus melu ekstrakurikuler kan kayak aneh banget ya kayaknya gitu kan. Maksudnya kayak kok bisa sih gitu. Tapi aku kepingin aja gitu. Akhirnya terus SMP masih ada ekstrakurikuler karawitan. Aku melanjutkan lah di SMP. Terus di SMP aku juga punya band waktu itu. Punya band? Apa namanya? Girl band apa? Enggak sih. Itu band biasa ngono kuwi, tapi cewek semua? Enggak, cewek cowok. Pernah ada yang cewek-cewek. Tapi kemudian yang cukup serius yang cewek cowok waktu itu teman seangkatanku. Vokalis. Nah, waktu yang sama kakak kelas, aku lupa namanya bandnya tuh namanya The Queens apa Queens Band aku lupa gitu. Oh, Queens Ratu ya. Karena cewek-cewek kan, itu aku jadi gitaris. Tapi kan gitaris tuh. Bisa ya?
basic. Karena basic jadi nggak diteruskan. Jadi kayaknya teman-temanku ini raiso iki ngono karena basic. Dan kamu juga kurang menikmati. Iya, Nah, maksudnya iya, kayak maksudnya. cuma kelihatan Ya. keren, tapi aku tuh nggak Nggak punya yang aku kemampuan banget ya. untuk ngulik gitu loh. Oke. Karena angel toh kan kapalen ngopo ngono kuwi lah. Upload barang di tenteng gitu toh. Ngono kuwi. Terus abis itu punya band lagi, aku jadi vokalis. Tapi mainnya cuma waktu di kelas meeting, Oke, kayak oke. peralihan ujian UTS gitu itulah. Acara-acara OSIS gitu itu kan aku Oke. dulu juga OSIS ngono Oke. kuwi. Jadi ya band ngirit toh, hati ya penampilnya kanca-kanca seangkatan wae gitu. Oke. Terus di akhir tahun Akhir atau akhir itu? akhir tahun di SMP kayak kami membuat penghormatan untuk guru-guru, aku nyanyi di situ. Perpisahan. Perpisahan. Oke, SMA. SMP itu masih Oh, SMP. Oke, SMP. Terus paling aku selain kesenian di SMP itu aku juga sempat nulis-nulis juga Oke, gitu. ya, Tapi ya. di SMA malah yang kemudian aku punya keinginan untuk kayaknya aku pengen seni peran nih gitu. SMA itu ya? Di SMA Oke. sayangnya di SMA aku tuh nggak ada ekstra drama atau teater tuh nggak ada. Oke, ya. Cuma aku punya guru yang menurutku waktu itu keren banget, namanya Mr. John. Oh, Mr. John. Itu namanya Mr. John itu? Iya, namanya Mr. John. Eropa ini berarti? Bukan. Oh, bukan. Anu, orang Kulon Progo. Oh, West Prok. Kebetulan, West Prok, ya. West Prok, Oke. tapi dia mengabdinya saat itu di SMA aku. Oke. Ya. Dan beliau tuh mengajarkan banyak hal. Iya, iya. Kan beliau itu kan pembina paduan suara. Oke. Terus juga kalau ada lomba-lomba baca puisi dan lain sebagainya tuh beliau juga bantu. Nah, akhirnya kemudian aku sempet tuh jadi performer baca puisi tapi bahasa Perancis. Itu waktu itu di LIP gitu. Terus Oke. habis itu di paduan suara juga ada semacam teatrikalnya juga gitu itulah. Akhirnya kenapa ya kok di SMA aku nggak ada teater ya gitu. Oke, Aku oke. kayak mulai ada rasa penasaran gitu itu tentang itu karena guruku tuh kayak menginspirasi lah gitu. Dia banyak cerita karena dia kuliah di Jogja, dia banyak cerita bahwa kesenian ki ngene iki lho, teater dan lain sebagainya gitu Ya, itu. filosofinya ada ya. Ya, dia Oke. banyak cerita. Akhirnya ketika di Jogja aku baru ketemu. Itu baru Ketemu kemudian untuk memutuskan bahwa diriku akan mengarah ke sini. iya karena ada ruangnya kan. Oh ya, di Ada Jogja soalnya ruangnya banyak banget kan. gitu ya. Aku- Kreativitas, betul. seninya banyak banget. Di kampus sih awalnya di kampus karena di jurusanku, aku kan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. UNY ya dulu. UNY di FBS. Itu di jurusanku PBSI ada mata kuliah drama. Di mana dramanya itu kan juga ada praktik. Oke. Jadi dari semester 1 atau dari tahun pertama aku udah nonton kakak tingkatku main drama, main teater karena kan itu dibuka untuk umum. Oke. Mata kuliah itu tuh dipertontonkan untuk umum gitu Oke. kan. Jadi aku nonton, aku bantuin nge-MC, Oke. bantuin nge-crew dan lain sebagainya. Oke. Akhirnya aku ikut UKM teater dan ya udah sampai sekarang. Akhirnya malah dari teater itu aku jadi nge-MC, jadi voice over, jadi talent film, jadi Oke. talent iklan dan Oke. lain sebagainya Oke. gitu. Kalau ini untuk sendiri ketika pas masa di UKM tuh Cil, apakah perannya itu memang langsung ditunjuk sebagai talent? Apa dari orang balik layar juga pernah mengalami? Nah, ini menarik ya. Kalau di UKM Nah, kan UKM. nggak semuanya terlahir sebagai star ya, maksudnya nggak dipersiapkan untuk jadi peran utama atau sebagai seorang Ya, penampil penampil di depan yang di depan layar. layar, Heeh. oke. Kalau di Unsrat itu metodenya memang prasmanan. Kita ada sastra, teater, sinematografi gitu kan, dan lain sebagainya Oke, gitu kan. oke. Terus akhirnya semuanya bermula juga dari belakang layar, bantuin ngekru dan lain sebagainya gitu Oke, itu. oke. Pasti kalau kakak tingkatnya ada gawe apa, ada dawuh apa gitu itu ya akhirnya kita bantuin. Terus akhirnya kan kakak tingkat kan ada casting toh kalau mau pertunjukan mau apa-apa ada Ya, ya, ya. casting. Akhirnya ya udah. Jadi semuanya udah aku lalui Mas, kok di belakang layar, ngerewangin, yang di depan layar Berarti gitu. sebenarnya kan kamu sudah punya secara diri ya, sebenarnya secara diri kan kesadaran untuk mempunyai sebuah talent ya di dalam diri itu sudah ada. Mungkin. Tapi kamu tetap mengalami dan mau ya untuk Ya. menjadi peran di balik layar ya. Ya. Kamu terima dulu nih, karena sebuah sistem yang memang harus dilakukan seperti itu. Ya, walaupun nggak banyak ya, Ya, akhirnya walaupun nggak di banyak belakang ya. layarnya. Maksudnya kan, berarti gini loh Cil, ini kan bisa buat pembelajaran bahwa sebenarnya kan sebuah sistem di wilayah tertentu atau instansi atau lembaga ya Cil,
seahli-ahlinya dia atau setalenta-talentanya dia, ketika kita mau masuk untuk istilahnya itu perform secara utuh kan, kita harus mengikuti secara prosedural dulu ya, Jul, ya. Secara itu nggak egois langsung wah aku talent jaluk kan, nggak juga Enggak, ya. ya ada prosesnya Ada lah. proses. Ya sekarang kalau misalnya kita mau pengen iki aku loh gitu kan, orang mau tahu dari mana kalau Oke. kita nggak punya CV atau nggak punya Oke. sesuatu yang ditawarkan gitu kan. Oke. Kan orang harus tahu dulu, oh kamu kerjanya gimana sih, kamu Ya. aktingnya gimana sih, atau kamu kesehariannya seperti apa. Apalagi kan kalau misalnya di UKM kan pasti siapa yang punya dedikasi yang besar kan, yang Oke. kemudian kita akan pilih atau masuk ke level berikutnya gitu kan, pasti Ya. dari dedikasinya bagaimana Ya. kemudian kamu mau berkecimpung di dunia ini gitu. Kecuali kalau kamu udah punya nama atau kamu Nah, anaknya itu sopo beda. ngono kan yuk. Oke. Ayo wis kowe dadi langsung dadi ya. Aku kan nggak punya privilege itu di Ya, Jogja. karena kan dulu berarti kamu membentuknya benar-benar dari nol ya, Dari personal nol, brandingnya dari itu nol. maksudnya kan. Nol banget. Ya, oke. Ya nggak nol banget sih, ya 0, lah sih. Ya minus lah malah. Ada itu darah seninya itu kan udah Ah iya iya, privilege tapi kan sebenarnya. orang kan nggak tahu, orang nggak tahu. Aku kan nggak mungkin ngomong, Iya. aku ki wis tahu ini loh, aku ki wis tahu kan, aku nggak mungkin gitu toh. Ya, modal skill dan keahlian Iya. lah ya. Oke. Itu menarik ya, Cil ya. Itu kan proses kuliah nih. Nah, pas masa-masa kuliah dirimu kan juga terkait seni juga nih, Cil. Ya. Nah, di seni itu gimana tuh, Cil? Nah, aku kan dulu orang engineer ya, Cil. Istilahnya yo hitung-hitungan banget, desain desain gitu loh. Kalau orang seni, apakah dia juga diberi sebuah pelajaran untuk kayak ini loh caranya mendalami sebuah menjadi peran itu seperti ini. Kamu hatinya harus selaras, pikirannya harus seperti apa, tatapan matanya harus seperti apa. Ya. Ada nggak kayak gitu? Kalau aku kan belajar teater atau seni Ya. seni teaternya Ya. itu kan dari UKM ya, bukan kuliah gitu kan. Oke. Jadi secara kurikulum atau secara pendidikannya Ya. memang nggak sebagus atau sebaik teman-teman yang kuliah teater gitu kan. Oke. Pasti ya. kan, karena kami belajarnya di UKM, tapi di UKM Unsrat itu kami punya kurikulum yang sederhana. Kurikulum yang sederhana itu diambilnya dari kalau nggak salah bukunya W.S. Rendra. Aku lupa judulnya apa. Ya. Tapi seni bermain peran atau apa aku lupa gitu judulnya W.S. Rendra itu apa. Tapi kayaknya di beberapa perpustakaan atau di perpustakaan UNJ itu masih ada kalau mau dicari. Itu ada tahapan-tahapannya bermain teater. Nah itu yang kemudian dijadikan oleh teman-teman sebagai kurikulum. Ya. Nah, jadi misalnya kayak kita tuh belajar apa, olah tubuh gitu kan. Olah tubuh tuh ada apa aja gitu misalnya. Kemudian panggung gitu kan. Oke, Panggung itu kalau mau ngeliat, aku takut salah ya. Maksudnya nih teman-teman yang Dari lebih paham pengalamanmu saja teater, ya, oke. barangkali mungkin Ya. lebih tahu gitu kan. Ya. Misalnya panggung, seingatku ya panggung itu misalnya kita mau meletakkan adegan penting, adegan sedih, adegan marah, atau adegan yang biasa aja, itu tuh ada triknya Oke. gitu. Jadi panggung biasanya dibagi menjadi kotak 9 gitu kan. Ada sisi depan kanan, depan tengah, depan kiri, kemudian ada di layar berikutnya dan di layar paling belakang gitu. Nah biasanya kalau mau ngomongin dialog yang penting kita taruh di mana itu ada sebenarnya semuanya ya, gitu. Ya. Berarti memang sudah ada penempatan positioningnya ya? Iya, itu kalau secara dari panggung ke Panggung. pemanggungan. Jadi emang kalau merujuk dari bukunya W.S. Rendra itu banyak hal udah dibahas gitu. Misalnya juga membangun puncak-puncak gitu kan. Membangun puncak-puncak itu kita ketika kemudian mau sampai di klimaks pertunjukan itu gimana caranya itu ada Oke. gitu. Tapi memang pasti tidak sedetail teman-teman yang kuliah teater Ya, gitu ya. itu. Karena kalau di UKM kan yang jadi guru juga senior. Oke. Ya kan? Ya. Ya bayangkanlah kita kan selain dari textbook pasti kan senior dari pengalaman. Jadi pasti ada Ya. yang kurang, ada yang tambah seiring berjalannya waktu Oke. dari basic-basic pengalaman yang didapatkan dari senior ke junior gitu. Oke, itu kan dari sisi teknik ya, Ya, ya. dan juga tata panggung. Kalau dari person, Cil, olah rasanya itu perlu nggak? Gitu? Kalau di Ya. teater Unsrat ya Ya. kami diajari olah rasa. Oke. Itu Ada nggak gampang, toh? ada vokal, ada suara gitu kan, ada tubuh juga. Olah rasa ya nggak gampang toh, maksudnya kayak Feel-nya kan harus dapat ya. diusahakan dapat Oh, lah iya. ya. Kalau harus dapat kan kayak katanya tadi angel banget toh. Tapi Oke. pasti kalau misalnya kita dapat peran itu kan kita ada eksplorasi gitu Oke. kan. Eksplorasinya juga nggak serta merta langsung misalnya
kamu jadi pemulung gitu kan. Misalnya perannya jadi pemulung. Terus nggak cuma terus langsung coba gue pura-pura jadi pemulung neng apa Demangan gitu kan. Enggak, tapi kemudian ada hal-hal lain juga, misalnya olah nafas dan lain sebagainya gitu loh, untuk kemudian kita tuh mencapai pada tubuh yang siap untuk dimasuki peran sehingga rasanya juga dapet gitu itu. Sampai sejauh itu ya berarti Sampai ya. sejauh itu. Oke, walaupun itu perannya hanya mungkin pemulung atau apa gitu ya. Yang mungkin dialognya juga nggak banyak gitu tuh kan, itu tetap dapet karena sebesar atau sesedikit perannya kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk memenuhi peran tersebut. Oke, berarti kalau di sini ya aku nggak bisa mengambil kesimpulan. Minum ya? Oke, minum aja. Kita lagi ada di mana nih? Ini di Retter Coffee ya. Ini barangkali nanti di endorse ya. Ini memang agak rame ya, berlalu lalang semuanya. Iya, tapi nggak kelihatan kan? Oh iya. Kayaknya enggak. Padahal ada suara-suaranya kayak. Enggak, kayaknya enggak sih. Ya. Sama ini Jil, apa namanya Jil? Gini Jil, anu kan aku sedang dalam rangka ya kalau dianalisa ya enggak terlalu dalam lah. Apa tuh? Kamu main film? Enggak maksudnya. Misalkan tuh perannya itu dia di dalam sebuah film tuh dia nggak terlalu banyak bicara nih, misalnya sini kayak tadi yang misal ada yang pemulung, ada yang mungkin pemain action yang mungkin dia cool yang nggak harus banyak bicara, itu kan yang ditangkap penonton ketika melihat shoot adegan itu kan ekspresinya dan juga energinya atau vibes lah, vibrasi lah bahasa tingginya. Itu berarti ada olah rasa yang di dalam yang dibentuk berarti ya jelas semua. Kalau kosongan yang tidak dibentuk kan ya nggak bakal seheboh itu kan rasanya kan. Iya ya pasti penonton pun kan juga bisa merasakan toh. Maksudnya ini permainan yang ada isinya ya, atau permainan yang ya udah kosong aja kan. Kadang kita bisa merasakan kan, misalnya aktor hanya duduk diam, tapi energinya langsung kerasa breng yang gitu kan. Energinya langsung terasa gitu kan. Itu kan juga pasti ada banyak hal yang terjadi, misalnya dia pendalamannya seperti apa, kemudian disiplinnya selama ini seperti apa. Disiplinnya dalam artian ketika dia tidak sebagai aktor, dia melakukan praktis-praktis apa sebelum itu ya? Sebelum itu, kesehariannya itu apa ada. Kan nggak mungkin aktor tuh kan aktor yang benar-benar mendalami seni peran itu kan nggak kemudian oke, take jadi ini dang pulang hilang gitu loh, maksudnya tuh terus pulang kemudian nggak punya kegiatan-kegiatan atau keseharian yang berkaitan dengan keaktoran gitu tuh, walaupun nggak kemudian semuanya setiap hari olah vokal gitu ya. Tapi sesederhana dengan kemudian kita jalan nih. Jalan di Jalan Kaliurang ya misalnya. Kemudian kita niteni, oh di sana ada penjual pecel lele. Menyadari kehadirannya, kemudian oh iki wonge kepiye toh. Maksudnya kita sambil lewat tapi kemudian kita menyadari apa yang ada di sekelilingnya. Itu juga bisa menjadi bagian-bagian praktis sehingga kita punya kekayaan di diri kita. Ketika kemudian aku mau menjadi aktor A yang seperti apa, itu kan juga bisa masuk menjadi bagian energi yang besar juga gitu. Ibaratnya tuh sekarang tuh opo-opo ki dititeni gitu loh. Berarti harus peka tuh Sil kalau peka. Gitu. Sama olah rasanya berarti harus siap berganti-ganti kalau seorang aktor profesional ya, pengkondisiannya pun berbeda ya. Misalkan dengan peran seorang yang berwibawa menjadi seorang pemimpin misalkan itu ya harus pengkondisian seharinya sebelum itu harus dikondisikan. Menjadi seorang yang mungkin guru misalkan dia harus tenang tapi dia memancarkan energi yang vibes-nya kayak gimana, itu harus pengkondisian. Ada. Karena kan kalau misalnya kita dapat naskah misalnya kan, ada naskah ada halaman 1 gitu kan. Tidak semua naskah itu hadir dengan halaman 0 kita menyebutnya. Gimana tuh? Halaman 0 itu misalnya aku dapat peran sebagai A gitu kan. A itu kan langsung dialog, misalnya A berdialog apa, ada narasinya, kemudian ada dialognya. Halaman 0 itu aku peran sebagai A. Misalnya polisi wanita yang menangkap pembunuh gitu ya misalnya ya. Nah, pasti kan tidak dijelaskan polisi wanita itu lahir di mana, keluarganya siapa, umurnya berapa gitu misalnya, ataupun orang tuanya pekerjaannya apa, waktu kecil dia pernah mengalami kejadian apa, itu kan tidak ada di draft naskah. Makanya aktor itu punya kewajiban untuk membuat halaman 0 untuk karakter yang dia dapatkan.
Jadi dia udah bisa ngereng-reng lah, maksudnya ini polisi wanita yang menangkap pembunuh itu dia lahirnya di mana, orang tuanya seperti apa, dia dibesarkan di lingkungan seperti apa, itu yang bisa kemudian nge-build atau membentuk dia menjadi karakter yang barangkali cocok untuk naskah tersebut. Seenggaknya juga ada penawaran kan buat sutradara gitu. Ya, oke. Berarti memang itulah yang istilahnya dalam sebuah peran itu ya aktor-aktor atau aktris-aktris itu pembayarannya biayanya itu mahal ya karena di situ ya. Iya sih. Pengkondisian tubuhnya, terus termasuk kalau yang mungkin action kan juga katanya ada yang memang bentuk tubuhnya harus bagaimana itu kayaknya ada yang dia harus push makan atau gimana kan ada tuh katanya sampai segitunya ya. Ya kan tergantung karakternya yang dibutuhkan kan. Misalnya bahkan kalau yang detail-detail di luar negeri gitu kan, dia berat badannya harus berapa gitu, harus mencapai apa. Tapi kan kalau di pertunjukan atau di film gitu itu yang profesional kan pasti untuk naik turunnya itu kan pasti didampingi sama ahli gizi, ada trainernya. Jadi aktor nggak terjebak di karakter itu. Kan yang bahaya kan ketika kemudian misalnya seorang aktor mencintai karakternya sehingga dia nggak bisa lepas. Maksudnya di luar negeri kan banyak yang kemudian jadi bunuh diri, jadi apa gitu kan. Karena dia nggak bisa lepas dari karakter itu saking mencintainya atau lain sebagainya. Padahal di luar negeri kan baper ya. Padahal nggak bisa keluar lah dari halaman nol yang mungkin dia buat gitu tuh kan. Padahal kan di luar negeri kan pasti kan pendampingannya kan juga udah lebih baik lah daripada mungkin di sini gitu tuh kan. Nggak sedetail di luar negeri lah, pasti kan yang luar negeri wis ono ayo psikolognya ya mungkin udah profesional banget lah intinya. Itu aja mereka masih banyak yang keteteran, apalagi yang nggak didampingin gitu. Karena berarti memang mereka secara nggak langsung kan oleh keadaan dipaksa untuk berganti-ganti peran dengan cara yang signifikan mungkin dalam sebuah film. Atau mungkin perannya ekstrim banget kan bisa jadi. Penekanan dirinya itu dia kan harus dari kondisi dalam memberontak mungkin ya. Iya kan kayak peran-peran Joker itu kan berapa yang udah bunuh diri ya kan. Maksudnya itu kan karena saking mendalami perannya mungkin ya atau mungkin hal lainnya tenggelam jadi akhirnya ya udahlah gitu. Mungkin perlu iman ya, jangan main saja. Siap. Aku mau kasih satu kata-kata tapi gimana? Enggak, ngomongin iman aku jadi inget sebuah kelompok yang kamu pernah ada di dalamnya. Gimana kelompok? Ya apa, komunitas dong? Ya bebas lah. Ya itulah. Aku kan tapi nggak di situ toh. Ya, maksudnya ngomongin apa ini? Ya nggak jadi, jangan. Itu nanti in frame. Iya, itu enggak off the record off the record aja ya. Ya biar tetap nonton lah ya ini teman-teman. Siapa tahu nanti bisa kebuka. Sama ini Jil, ini kan kita sudah menggalami. Ini udah lumayan dalam nggak ini menggali ya? Kayaknya udah nggak di permukaan aja nih, kayaknya udah dalam nih lumayan secara filosofis ada. Ini sampai perkuliahan tadi ya Jil. Perkuliahan itu S1. Nah, aku kayaknya dapat informasi beredar itu dirimu udah master. Iya. Nah, itu masternya apa? Ambil apa? PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga. Linear aku. Linear, Ngomong-ngomong tentang ilmu bidang yang kelinieran, apa nggak bosen Jil? Aku tuh. Atau kamu memang fokusnya kemarin sebenarnya akan ke wilayah akademis Jil? Karena kalau dirimu tak lihat kan dari segi pengalaman sudah variasi, sudah menghasilkan, karir sudah ada dari wilayah S1. Terus setelah itu kamu mengambil master kelinieran, otomatis secara branding yang mungkin akan diambil karirnya juga mungkin dosen lah minimal di akademis. Atau malah kamu menemukan sesuatu hal yang lain nih dari situ. Nah, gimana sih itu? Keputusannya juga kenapa kemudian linear gitu awalnya dari akademis. Aku tuh waktu selesai S1, aku tuh kalau orang kan mungkin ya wis lah kesel kuliah gitu kan. Kalau aku tuh malah masih punya semangat kuliah, bahkan sampai detik ini tuh aku masih punya semangat kuliah loh Mas. Ketika aku lulus S1, aku kayak kok wis rampung ya aku kuliah gitu tuh loh. Setelah lulus S1, kok aku mingsak ini ya? Kok aku wis rampung ya kuliah. Kayaknya dulu kamu dapat cum laude gitu. Iya, alhamdulillah lah. Kok wis rampung ya aku kuliah ngono kuwi. Akhirnya aku masih pengen lanjut nih gitu kan. Aku masih pengen lanjut waktu itu. Spiritnya ada ya? Iya, aku spirit belajarnya aku masih pengen lanjut. Terus waktu itu nggak kepikiran pengen lanjut linear gitu. Aku tadinya pengen ngambil di sebelah di kampusmu gitu tuh kan. Ngambil aja. Tinggal karena kan nggak linear. Nggak linear. Beda tuh. Iya, kan itu dia sastra Indonesia kan berarti.
Aku kan kalau UN dia kan pendidikan. Oke. Kalau UGM kan ilmu murni. Ilmu murni. Iya. Ah, Nah, oke. waktu itu maksudnya aku nggak kepikiran apakah harus linear atau nggak linear gitu Oke. kan. Jadi aku tadinya pengen ngambil di kampus-kampus tetangga, ya ini ada di UGM ataupun di Sanata Dharma. Oke. Aku pengen ke Sanata Dharma karena banyak teman-temanku seniman juga kuliah di Sanata Dharma gitu itu kan. Dan aku juga sering lah beberapa kali main di S2-nya Sanata Dharma, Oke. tempatnya ya seru banget, yang Iya. penak banget gitu Asik tuh. gitu Oh, gitu kan. Terus ada tuh kebimbangan tuh, mau ke UGM atau ke Sanata Dharma ya gitu itu. Oke. Nah, terus aku banyak ngobrol sama beberapa dosenku gitu. Terus kamu pengennya lanjutnya gimana? Mau jadi dosen atau enggak? Jujur waktu itu aku memang nggak kepikiran juga jadi dosen. Ya. Maksudnya nggak kemudian aku pengen kuliah ini untuk jadi dosen gitu tuh enggak. Aku memang Oke. semata-mata Ya. aku kuliah ini karena aku masih pengen Ya kuliah. wis aku untuk belajar. Karena Dan- aku masih pengen Ya. memperdalam keilmuanku Ya. dan lain sebagainya gitu itu. ya, Sehingga kemudian ada kebimbangan tuh mau di mana gitu. Tapi kemudian aku banyak ngobrol, masa depan kan kita nggak ada yang tahu ya Benar, gitu kan. Bisa jadi yang mungkin nggak pengen jadi dosen tiba-tiba jadi dosen. Ya. Bisa jadi yang pengen jadi dosen rezekinya mungkin di tempat yang lain. Nah, akhirnya aku memilih linear karena kita nggak pernah tahu kalau Ya. tiba-tiba aku kok aku pengen menggunakan ijazahku S2 ya. Benar. Iya, karena pada waktu itu isu yang beredar Ya. adalah jika pengen mengabdi sebagai pendidik atau dosen harus linear gitu. Jadi ibaratnya tuh aku masih bisa menuntaskan rasa dahagaku belajar Oke. ya kan dengan aku kuliah S2. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba tuh dari kampus mana Mbak Wicil bisa nggak jadi praktisi atau misalnya mau nggak jadi dosen kontrak atau apa-apa, Ya. ijazahku kepake karena linear S1 Ya. S2 gitu itu. Nah, sekarang pun bahkan detik ini tuh aku masih pengen S3, Mas. Oke. Nggak Cuma apa-apa. karena pekerjaannya juga udah semakin settle gitu tuh kan dan lain sebagainya. Waktunya juga udah cukup sulit. Akhirnya aku kayaknya ada pencapaian yang mau aku dapat dulu, Apa baru nih? nanti kemudian aku ini apa nih namanya. pencapaian apa nih kira-kira? Kalau aku lebih ke ini sih Mas, life marriage sih yang karena kan Kan aku baru udah. nikah. Iya, aku kan Nah. baru nikah. Jadi Oh baru ya? Iya. Kirain udah 2 tahun atau 3 tahun? belum, aku belum Oh, lama ini menikah iya, gitu. iya, Jadi iya, sudah iya. menikah gitu kan. Sudah ada cincinnya. Halo Mas, ya. Ini loh ini suaminya di situ. Di situ ya. Jadi aku Aman. pengen oke, tahun ini kayaknya aku pengen punya goals di life marriage, maksudnya dalam artian di marriage-nya itu settle secara Finansial ya. sebagai ibu rumah ibu tangga, rumah tangga. atau sebagai istri Ya. gitu tuh loh. Maksudnya kan itu kan Ya. juga hal yang baru aku lakukan. Ya, oke. Karena kalau menurut agama kita kan Betul. memang ibadah terpanjang Nah, itu, kan menikah. pernikahan. Ya, Kok malah jadi ngomong ini Gak kan apa-apa, ya? gak apa-apa. Ibadah terpanjang pernikahan. Kan free man ini, bebas. Seorang istri kalau pengen dapat pahala, Ya. cara termudah, nggak termudah lah, terdekat Terdekat. adalah melalui suami. Nah, oke. Nah, aku merasa kayaknya nih aku masih belum cukup belum cukup punya ilmu untuk menjadi istri yang ideal, sehingga kayaknya aku perlu tahun-tahun belajar ini di beberapa tahun ini menjadi istri atau next kalau Allah kasih langsung kepercayaan untuk punya anak. Nah, Oke. aku pengen aku bisa secara mental itu tuh ada di situ dulu. Oke. Baru kemudian ketika nanti kayaknya suamiku mengizinkan nih atau aku misalnya yang aku pengen kuliah lagi, keadaan kita udah sangat baik, Ya, oke. boleh nggak aku kuliah lagi Oke. gitu itu sih. Aku sih pengen semoga hari-hari itu segera datang sih. Ya, gitu. mudah-mudahan. Amin. Doain ya teman-teman. Oke. Yo, ini sebenarnya kan sudah next step ya, Ya. dirimu kan istilahnya dari yang dulunya kita ketemu single ngono gitu, terus Ya. sampai pada baru ya ini nikahnya. Baru, Kirain baru. udah lama, udah 2 atau 3 tahun yang lalu. Pacarannya lama, Oh, tapi oke. menikahnya baru tahun Baru kemarin. tahun kemarin ya. Oh, oke. Ya selamat dulu, selamat. Ya, kadonya mana? Ya, besok lah. Sertifikat tanah, rumah, Wis nih angel ya. Mobil. Terus ngono ki. Mobil njaluk suamine to yo, wis ndek suami kok. Udah sering aku minta sama suamiku, ya ampun. Sama itu lagi Cil, apa namanya? Terkait fokusnya kan sekarang udah terbagi-bagi ya. Aku Iya. nggak bilang terpecah ya. Saya rasa mungkin bisa dibagi antara rumah dengan suami, Iya. keluarga ya, sudah punya keluarga kecil nih. Terus ada
karir ya, Ya. karir melalui tadi aktris, personal, brandingnya udah macam-macam nih, MC-nya udah masuk ke wilayah lini-lini macam-macam ya. Sama akademis tadi udah sampai S2. Oke, Sil. Anggaplah S2 itu sebagai rencana cadangan tabungan ya. Secara akademis kita kan belajar. Kalau kita belajar tidak mengikuti sistem pun juga bisa sebenarnya. Bisa. Tetapi kenapa kalau mempunyai kesempatan yang sama di wilayah yang ada di sistem, yo kenapa tidak ya, Sil? Lah masalahnya negara kita juga menganut sistem. Ya sudah kan. Kita mau gimana dong? Nah, ya udah kan ikutin aja Iya, gitu. oke. Itu langkah paling tepat. Paling ya. tepat. Oke. Maksudnya kita harus membuat sistem sendiri. Lah ya bikin negara sendiri aja Iya, kalau makanya. gitu. Oke, itu satu ya. Buat catatan orang-orang di luar sana mungkin yang melawan sistem. Enggak, bercanda. Oke, itu satu. Yang kedua, Jil. Ini udah lulus S2 nih. Ya. Job-job masih jalan ya sampai Masih sekarang? alhamdulillah. Oke. Kalau yang sebenarnya paling sering ya, Cil, Ya. untuk dirimu ini biar personal brandingmu semakin nambah, ayo pada pesen. Ya. Gitu kan. Apa, Cil? MC kah? Vokalis kah? Main film kah? Atau apa gitu loh. Kalau Yang buat andalan lah. buat Kamu kan andalan ya, orang banyak. yang kenal aku Ya, gitu tuh apa ya. dalam pekerjaan tuh Ya. aku MC sama moderator. MC sama moderator. Iya, MC sama moderator itu kan dua hal yang berbeda ya sebenarnya. Ya, Cuma sebenarnya kadang-kadang kan kemudian dijadiin satu gitu kan, bener. kayak ngirit tau Ya, biasanya. biasanya Tapi kan. ada yang kadang-kadang membutuhkan hanya jasa MC saja atau jasa Oke. moderator aja Oke, gitu. sip. Nah itu aku yang menghidupi lumbungku gitu tuh ya alhamdulillah. paling besar ya memang MC dan moderator alhamdulillah. Ya. Ini kan kalau MC kebetulan sudah masuk di TV-TV nasional ya. Iya. TVRI kayaknya ya. Di TVRI aku sempat punya program, sempat itu punya malah program. aku di TVRI itu sejak tahun 2014. 2014. Jadi malah ketika aku dari S1, itu malah aku alhamdulillah punya kesempatan untuk Ya. punya program di TVRI. Berapa tahun tuh, Cil? Aku pokoknya selesai itu di pandemi. 2021, 2022. Lama berarti, Cil. Lama. Bertahun-tahun ya, Cil? Bertahun-tahun alhamdulillahnya tuh berlanjut gitu, tapi Berlanjut. kemudian di tahun 2021 itu semakin sulit jadwalnya dan aku punya prioritas yang lain gitu itu, terus ya udah akhirnya aku minta untuk sementara kita udah dulu sama produserku waktu itu gitu. Berarti kamu yang menghentikan itu? Ngobrol sih Ya, waktu itu. istilahnya karena ada sesuatu hal gitu. Iya. Ya, kamu mau fokus belajar atau gimana waktu itu? Iya waktu itu ya memang karena kan aku kan kontraknya kontrak program kan, jadi bukan kontrak tahunan. Oh. Kalau kontrak tahunan itu kan ya dia harus mengikuti itu kan. Nah kalau program kan dia lebih datang ke TV ya kalau cuma waktu datang siaran aja gitu itu. Pun juga Pas siaran aja. kontraknya nggak kemudian seserius yang teman-teman lainnya gitu. Oh, Jadi iya, emang iya. dengan produsernya gitu itu. Oke. Berarti kontak program ketika ada acara itu ya? Iya, Di apa? tapi programku tuh cukup banyak waktu itu di TVRI. Apa Ramadan masuk? Ramadan. Ramadan. Kan hampir setiap minggu itu aku ada beberapa program gitu itu. Jadi Apa tuh yang paling di sana yang paling sering apa program-program apa? kalau aku dulu programku ada namanya Sosialika. Oh, Sosialika. Cantik-cantik bertanya. Oh iya, iya, cantik-cantik bertanya, aku pernah lihat itu ya. Itu. Terus habis itu ada 1 jam saja. Oh, 1 jam saja. Dan lain sebagainya lah gitu itu. Itu tuh cukup berjalan cukup panjang waktu itu, tapi Oke. memang main programnya talk show. Oke. Jadi emang talk show ngobrol gitu Ya. gitu. Oke. Berarti memang lebih ke secara nggak langsung kan wajah kulitnya bisa berganti nih. Secara program ya. Tapi kan kurang lebih skillnya hampir sama lah ya. Iya. Masih keterkaitannya dengan Ngobrol. pembawa acara, Iya betul. ngobrol gitu. Malah ya. kalau aku ngerasanya ya Mas, waktu aku di TVRI itu aku terlalu cepat memulai gitu loh. Kenapa? Ya kan itu aku baru 2014, aku baru setahun kuliah kan. Oke. Iya kan maksudnya Itu tuh. S1 ya? Iya S1. Jadi mungkin barangkali malah kalau di TVRI waktu itu aku malah masih belajar. Itu kalau aku bisa bilang gitu itu waktu aku di TVRI malah itu media belajar sebagai MC atau sebagai host itu malah ruang pertamaku secara serius tuh di situ gitu. Dan paling secara kelembagaan kan keren gitu Iya, ya, gitu, nasional itu, gitu kan. Nasional. Kalau sekarang lebih banyak ke hire perform gitu Iya, ya. kalau sekarang kan langsung dari klien yang ngontak, dari IO yang ngontak gitu kan. Jadi malah barangkali mungkin pembawaanku di TV yang beberapa tahun lalu lah, itu kan berarti udah
10 tahun lalu ya. Ya, sekitar 10 tahun 10 lalu. tahun lalu Udah ya, lama walaupun panjang kan, berarti aku di TVRI dari 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 tahun lah ya, 8 tahun. Lama kali ya. Tapi kan memulainya itu dari 10 tahun yang lalu pasti akan berbeda dong dengan sekarang pengalaman yang aku mulai gitu. Tapi itu adalah pijakan yang cukup menyenangkan karena tiba-tiba lagi belajar ternyata udah punya ruang belajar yang cukup dikenal sama orang banyak lah. Nah, gitu. dari situ soalnya kan media kan langsung cakupannya luas banget sih. Apalagi bagus gitu ya. Iya. Ya wis, langsung set gitu. Ya cukup panjang lah program-programku waktu itu. Jadi pasti saat itu responnya dan ratingnya juga bagus gitu saat itu. Nah itu Cil kan itu masih kuliah ya padahal. Iya, kuliah. Ya masih belajar lah. Jadi Ya, mungkin dulu kalau dulu kan banyak tappingnya ya, nggak banyak live gitu. Jadi kalau salah ya mungkin juga dimaklumi dan lain sebagainya gitu itu. Gitu sih. Sekarang kalau untuk media TV yang masih jalan mana? Kalau kemarin yang itu, Cil, sorry, yang sebelum ke arah sana ya. Kemarin kayak pernah lihat di Dunia Binatang itu. Iya. Trans 7. Itu gimana tuh? Ke Jakarta nih berarti? Enggak, kalau di Trans 7 itu dia syutingnya di Jogja. Oh, pas syuting di Jogja. Tapi memang cakupannya memang disiarkannya kan secara nasional. Oke. Tapi hanya saat dia timnya atau reporternya datang ke Jogja. Nah, di Trans 7 juga tuh ada beberapa program sih, ada Siotan. Siotan tuh yang binatang itu. Yang binatang itu ya. Terus habis itu ada Jejak Si Gundul. Oh iya, ikut Jejak Si Gundul juga. Kemudian ada Tahu Nggak Sih, gitu itu dan lain sebagainya gitu itulah. Itu awalnya ada temanku di TVRI Jogja, di TVRI juga itu punya temen yang kerja di Trans 7. Terus dia ngomong, aku butuh nih talent, tapi talent yang bisa ngomong ya gitu itu. Iya. Karena kan program-programnya kan dia punya narator sendiri kan, jadi kita cuma kayak ngerespon lagi ngapain dan makan apa gitu atau misalnya interaksi sama binatang gitu. Jadi dia memang carinya talent yang bisa ngomong gitu. Yang mirip-mirip ya dengan pembawa acara ya. Gitu. Walaupun beban kerjanya nggak sedetail pembawa acara gitu itu. Nah terus dikenalin lah sama reporter, ternyata cocok. Akhirnya dari reporter satu ke reporter lain, akhirnya waktu itu cukup dikenal lah waktu itu kalau ke Jogja sama Wijil ya gitu. Walaupun sebenarnya talentnya kan banyak gitu, tapi aku masuk ke bursa pertalenan lah gitu untuk bursa nasional ya gitu. Udah masuk lah ya. Gitu. Itu lamanya berapa tahun tuh? Itu lama juga sih dari mungkin 2017 ya. Oh iya 17 sampai pandemi. Enggak, sebenarnya tuh di minggu kemarin itu aku dihubungin lagi. Waktu itu untuk syuting Jejak Anak Negeri. Jejak Anak Negeri itu kayak semacam My Trip My Adventure gitu tuh lah gitulah. Tapi dia ngulik-ngulik soal makanan tradisional. Terus kayak si bolang tapi si bolang dewasa gitulah kayak gitu. Dan lebih modern. Ya lebih modern gitu itu. Aku diminta untuk syuting tapi waktu puasa kemarin. Cuma karena syutingnya cukup lama dan waktu puasa juga aku ada agenda yang lainnya juga karena aku kemarin mudik cukup jauh mudiknya ke tempat suami gitu itu. Aku di Bengkulu mudiknya. Oh, luar Jawa ya? Luar Jawa gitu itu. Jadi kalau di Trans 7 itu lebih fleksibel. Jadi kita ada jadwal nih di Jogja tanggal sekian sama sekian, Wijil bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa berarti ntar ada time lain lagi gitu yang untuk membantu. Nah, kalau sama Trans 7 itu sampai sekarang masih berjalan selama jadwal kami bertemu. Gitu. Berarti memang kamu dikontrak secara langsung ketika ada pertemuan jadwalnya. Misal lokasi pas di Jogja. Betul. Terus kalau di luar Jogja memang dia pakai talent yang lain. Betul, iya. Paling aku Solo, Jogja, Magelang gitu lah, muter-muter di situ aja kan yang deket-deket. Udah dikuasai Wijil nih. Ya enggak juga lah, banyak radiusnya lah. Enggak ya, tapi maksudnya kan Jogja, Solo, Magelang kan deket kan gitu itu. Itu ya kalau sama Trans juga gitu, kalau ada beberapa reporter yang udah cukup deket banget, dia begitu keluar jadwal, dia udah langsung share. Misalnya kan mereka kan syuting kan bisa seminggu, 2 minggu gitu tuh kan. Aku misalnya di Jogja udah di tanggal 1 sampai tanggal 14, jadwalmu yang bisa tanggal berapa nih gitu itu. Ini aja sekarang udah mulai, Wijil udah susah ya jadwalnya gitu-gitu itu kan. Tapi kan pasti kita sekarang sebagai MC kan I.O. atau klien kan ngontaknya nggak H-1, H-2 gitu kan. Pasti H-1 sebulan atau paling ini ya seminggu lah atau itu kan pasti ketika kemudian udah terlambat deal duluan ya udah kita udah nggak bisa dong, kita pasti mengutamakan yang deal duluan gitu. Oke. Berarti kan memang
jadwalmu udah padat banget ya Cil ya? Itu Ya, kalau tag di Trans alhamdulillah. 7 itu biasanya full seharian atau biasanya full? Seharian, walaupun tayangnya cuma mungkin 15 menit biasanya kamu atau memilih hari-hari tertentu yang kamu longgar ya? Ya. Misal kayak pas weekend atau pas liburnya kamu. nggak bisa gitu. Mas kalau Oh, di nggak bisa? MC tuh weekend nggak ada longgarnya biasanya di Oh, mana malah gitu karena itu. MC kan weekend malah rame ya. Nah, itu kalau yang Trans 7 berarti kamu meluangkan waktu hari lain berarti. Ya, kalau di aku tag. kalau di Trans 7 mereka bilang kan misalnya mereka datang, aku tanggal segini sampai tanggal segini kamu kosongnya mana. Jadi ya udah aku akan take di yang jadwal kosongku, Oke. tapi nggak bisa diprediksi apakah di weekend Oh, ataukah oke. di hari-hari yang aktif gitu. Karena kalau di kan orang di setiap hari apapun terserah klien dong mau Ya, bikin ya, acara ya. gitu. Ya istilahnya kan dia mau mengasih range waktu, kamu yang menentukan nanti Iya, yang bisa. Kalau enggak ketemu ya sudah gitu. Ya, itu debat simpel lah ya. Iya, Oke. kalau di MC kan yang bisa ditandai paling momen-momen toh, maksudnya kayak awal tahun tuh biasanya masih rada sepi, ngono kuwi. Kok tengah-tengah tahun, akhir-akhir Akhir, tahun rame banget. langsung sehari bisa berapa gitu. Tapi Oh, nanti sehari awal-awal bisa lebih dari satu ya dirimu? bisa, ya MC-MC yang lain juga pasti gitu. Oke. Kalau ini boleh di-spill nggak? Misalkan kalau kontrak person secara itu di stasiun TV sama MC yang acara secara budget list kamu pukul sama rata atau lebih tinggian mana biasanya? Kalau di TV, baik di TV nasional ataupun di TV Jogja, mereka udah punya standar rate, standarnya udah ya, ada, oke. sudah punya standar rate. Kita yang mengikuti gitu itu Oke, biasanya. oke, oke. Mau nggak Deal segini nggak gitu? gitu ya? Karena juga kecuali kalau misalnya kita udah kayak jadi Raffi Ahmad ya gitu, itu Oke, kan udah beda kan beda gitu. cerita. Tapi kalau misalnya yang masih memang Lokal-lokal. lokal-lokal gitu itu ya memang mereka udah punya lah rate-nya untuk host berapa dan lain sebagainya gitu. Tapi kan di luar itu kita punya ya orang rumah bisa nonton toh dadine, Satu, wah yang anakku, orang lebih Engagementnya kan ya dikenal, naik ya juga gitu. secara publik kan ya. Jadi Bisa beda. mencurahkan ke kegiatan yang lain. Betul. Nah, Oke. kalau di MC kan setiap MC udah punya rate-nya masing-masing. Jadi ya udah pasti Iyo akan nanya kita punya acara ini boleh minta rate-nya nggak? Terus kita akan ngasih gimana deal nggak gitu ya udah gitu Oke, aja. berarti deal-dealannya di situ ya. Iya. Kalau sama acara ya sama juga lah kurang lebih seperti itu Iya ya. iya. Ada kalau acara tapi random ya. Kalau yang non TV misalkan random ya, Random banget. tergantung acaranya ya. Aku nge-MC gathering, nge-MC meeting, nge-MC lari, Oh ya, yang runner-runner itu ya. senam, all event sih, Kalau runner wedding. itu gimana, Cil? Kamu nge-MC Apa? sambil lari kayak gitu? Enggak lah. Oh, saudara-saudara gitu. Oh, Enggak. Ada beberapa acara yang memang MC-nya live. Jadi dalam artian MC-nya tuh kayak ini kalau misalnya kita ini loh. Kita arus mudik, itu kan ada pembawa berita sama ada yang live kan, live Ya. report Ya, gitu live kan. report. Ada acara yang seperti itu. Jadi kita nggak ikut lari sih, cuma mungkin kita di titik-titik tertentu gitu atau mungkin nanti pelarinya yang akan live report gitu. Tapi kalau MC-MC yang biasanya aku dapatkan ya aku akan melepas dan menyambut. Berarti kayak mungkin kamu ditempatin di spot-spot titik kilometer berapa gitu ya? Kalau yang aku sekarang aku cuma di finish line sama start line. Oh, start sama finish. Finish sama start line sama mungkin awarding, terus habis itu yo door prize Oke, gitu. keren ya, keren ya. Tapi kalau lari itu tantangannya emang kita harus standby jam 2 pagi. Kenapa? Ya karena kan flag off-nya kita jam 5. Oh, pagi banget ya? Iya, rata-rata kan kayak gitu. Ada yang malah kita MC 2 hari. 2 hari tuh ngomong terus. Bener-bener paling jedanya cuma berapa jam gitu. Karena kalau apalagi kalau trail run ya. Trail run itu kita nge-MC dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Sabtu tuh ada yang dari pagi udah mulai. Berarti kan aku harus datang hari Jumat. Jumat malam katakanlah pagi aku udah nge-MC. Kemudian nanti mungkin jam berapa aku udah harus menyambut pelari. Ya. Nanti aku akan memberangkatkan lagi yang kilometer berapa kan banyak kan ada. Ya. 100 km, 70 km, 50 km, 25, 10, 5 itu kan berarti kan ada beberapa kali flag off kan. Ya. Menyambutnya pun kan Ya. juga ada beberapa kali biasanya. Yang paling capek itu adalah di hari terakhir itu bisa dari jam 5 pagi sampai jam 12 kita non-stop nge-MC. Dan standby terus. Standby karena itu udah Nggak jam-jam ramenya Ya. pelari Ya. finish gitu itu. Dolar kuning dong.
Amin. Kan tinggal dihitung aja tuh. Oke Cil, kamu kan udah banyak melakukan banyak hal ya tadi dari akademisi masuk, Ya. terus MC passionnya juga jalan, Ya. jobnya juga jalan semua lah Voice dari over. voice over juga, vokalis yo iyo. Vokalis. Tinggal mungkin turunan-turunannya lah ya, Ya, nanti ya, ya. Nah, ini untuk anak muda Cil, pesan kesannya apa ini Cil dari kamu untuk mereka yang mungkin sedang meniti karir atau memilih jalannya? Buat teman-teman, mungkin buat teman-teman yang segenerasiku gitu Ya. ya, lapangan pekerjaan itu hari ini banyak banget. Berbeda dengan zaman-zaman orang tua kita kan pekerjaan ideal ya udahlah pegawai negeri atau pekerja Ya. tetap yang kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 gitu misalnya ya, Oke. atau jam 9 sampai jam 5 gitu. Tapi sekarang tuh lebih luas gitu, ada yang jadi YouTuber, jadi gamer, ada yang jadi MC kayak saya atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin ada kecenderungan ke arah situ nggak apa-apa, menurutku lakukan aja, percaya diri aja. Banyak peluang yang bisa dilakukan, banyak pekerjaan yang bahkan bisa dimonitor dari rumah aja gitu kan. Oke. Silahkan pilihlah pilihan yang membuat teman-teman nyaman dalam bekerja, tapi juga jangan lupa tentunya untuk tetap bertanggung jawab ya sebagai anak, karena kan namanya anak kan masih tanggungan orang tua. Jadi ya misalnya orang tua tuntutannya ya kuliah gitu Ya. atau gimana ya silahkan, karena kalau dulu kan mungkin wajib belajar 9 tahun, kalau sekarang mungkin pada umumnya ya S1. Ya. Ya silahkan selesaikan dulu tanggung jawab teman-teman sebagai anak. Setelah itu kalau teman-teman udah siap untuk Memilih melanglang jalan. buana, memilih jalannya sendiri, kerjakanlah, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab sih menurutku. Oke. Berarti untuk tanggung jawab yang utama dulu ya, Ya. kaitannya dengan nanti kemandirian diri. Jangan lupa juga untuk tetap menghormati orang tua ya Cil ya. Dan Betul. semisal kan kamu mau mengejar mimpimu, kejarlah. Kejarlah. Nah, ini untuk acara Ngopi Tipis kita mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti jika dari teman-teman ingin tahu tentang Wijil atau mungkin mau siapa tahu mau booking MC gitu ya, Bisa nanti banget. untuk rate harga bisa langsung kontak di mana? Di Instagram aja bisa di DM di @wijilrahmadani, RACHMADHNI. Butuh MC, butuh moderator, butuh Ya. talent, Ya. film, Oke, ILM, oke. voice Oh, over. banyak banget ya. Ya pokoknya palu gada lah, apa lu Oke. mau, gua ada. Oke, yang terkait dengan perfilman lah ya. Ya film, ya Oh, entertain lah. Entertain. Oke. Butuh grup band, aku punya juga. Oh, punya ya. Punya. Vokalis bisa. Bisa, performer bisa. Oke, keren sekali ya teman-teman. Mungkin kesan dari saya, wis kok menapik, ya. Ya. Ya, nanti sampai ketemu lagi di acara Ngopi TV selanjutnya ya. Dari teman-teman kita mungkin punya istilah sebutan Freeman Channel, freedom aja deh, freedom. Freedom. Mungkin kita ketemu lagi di acara yang lain. Saya Bahtiar dan ini Wijil Rahmadani. Sampai jumpa lagi di acara Ngopi TV selanjutnya. Dah.